Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bersama ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah seyogianya di pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga dengan berbagai nikmat ini kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah kita selalu mencari ilmu-ilmu agama untuk bekal kita ibadah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan tambahan perbendaharaan ilmu sehingga jamaah semuanya ibadahnya lebih mantap lagi. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya min yaumil hada ila yaumin nakhdah. Bapak-bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hadis tentang cerita. Sabtu yang lalu kita menceritakan tentang manusia di akhir zaman, itu Dajjal. Orang yang memiliki watak sangat bengis, mereka serakah, mereka menguasai semuanya, memutarbalikkan fakta, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih, di bawahnya neraka seolah-olah surga, padahal neraka. Itulah Dajjal, manusia yang banyak bohongnya, tipu dayanya sangat licik dan banyak sekali. Di saat itu orang-orang banyak yang ikut mereka, pengikutnya banyak, padahal tukang tipu tetapi pengikutnya banyak, menyesatkan banyak manusia. Itulah Dajjal, matanya sebelah saja, ya, yang sebelah tidak melihat, yang sebelah yang bisa melihat. Mereka tidak akan bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Itulah Dajjal. Jadi di luar Mekah Madinah, tanah suci, tidak bisa dimasuki Dajjal. Itu pada Sabtu yang lalu hadis yang kita ceritakan. Pada kesempatan ini, wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari ini adalah orang yang memiliki paham ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu ahli Quran dan ahli hadis. Wal jamaah itu adalah kumpulannya para ulama, disebut ijma'. Ditambah lagi dengan qiyas. Sumber hukum Islam ahli sunnah wal jamaah itu 4: Quran, hadis, ijma', qiyas. Salah satu diantaranya adalah yang memiliki ilmu tauhid dan memiliki aliran ahli sunnah wal jamaah adalah Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufur rajulu fihi. Suatu saat, tiba saatnya nanti pada umatku, kata Nabi, manusia itu berkeliling menawarkan apa? Keliling-keliling menawarkan sedekah, bis-shadaqati. Sedekahnya enggak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar uang recehan, tapi sedekah emas, bidzahabi atau minadzahabi, dari emas. Ada beberapa orang keliling-keliling menawarkan sedekah, emas ditawar-tawarin. Fala yajidu ahadan, maka tidak menemukan satupun ya'khudhuha, yang mau untuk menerima sedekah. Wa yura rajulul wahidu yatba'uhu arba'una imratan yaludna bihi min qillatir rijali wa kathratil nisa'i wa kasratin nisa'i, rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada seorang laki-laki, dia keliling-keliling membawa emas untuk disedekahkan. Satupun orang gak ada yang menerimanya. Halo, Bu, kalau sedekah emas sekarang mau diterima? Kalau masih ada orang yang mau menerima, itu artinya kiamat masih lama. Ya, alhamdulillah, kalau kita sedekah masih ada yang menerima. Alhamdulillah. Jadi jangan usir itu orang-orang yang minta-minta. Jangan usir orang-orang yang minta-minta sedekah. Mumpung masih ada kesempatan, ada orang yang mau menerima sedekah, kita sedekah. Satu saat nanti orang sedekah
jangankan uang, emas saja nggak mau menerima. Karena apa? Semuanya sudah kaya, semuanya sudah memiliki. Mau dikasih emas, di sana sudah emas banyak. Dikasih duit, udah kebanyakan duit. Nah, ini suatu saat akan terjadi seperti itu. Ditambah lagi, yaitu seorang laki-laki satu orang diikuti oleh 40 wanita. Masya Allah, Pak Gaus, satu laki-laki diikuti 40 orang wanita. Yaludna bihi min qillatir rijal. Kenapa? Karena sangat sedikitnya laki-laki. Wa kasratin nisa, dan banyaknya kaum perempuan. 1 dibanding 40. Bu, suami ibu dikerubutin perempuan 40. Ayo. Kalau banyak perempuan daripada laki-laki, dan karena jarangnya laki-laki, satu saat nanti laki-laki dikejar-kejar oleh 40 wanita. Yang 40 wanita minta dikawinin semuanya. Kan bingung itu. Ya Allah. Karena apa? Sudah jarang laki-laki. Kebanyakan lahir wanita. Tunisia, negara Tunisia, halo Bu, ibu-ibunya protes kepada pemerintahnya agar satu laki-laki wajib memiliki istri lebih dari 1, 2, 3, atau 4. Biayanya ditanggung pemerintah. Jadi istri keduanya dan acara pernikahannya tanggung jawab pemerintah, berikut anak keturunannya. Kalau ada begini Indonesia, istri kedua ditanggung oleh pemerintah, biaya hidupnya itu. Kalau punya anak juga ditanggung oleh pemerintah. Kira-kira ibu mau nggak kayak gitu, Bu? Hah? Enggak. Ini Tunisia sudah terjadi ini. Ya. Perempuannya cantik-cantik tapi nggak punya pasangan. Kenapa? Laki-laki sangat sedikit, perempuan banyak. Jadi pemerintahnya malah mewajibkan kalau laki-laki itu tidak mau menikah 2, kena denda, dihukum 2 tahun. Waduh, laki-laki nggak mau punya istri 2, di sana ditangkap polisi, dihukum 2 tahun. Cakep itu. Perempuannya yang tidak boleh suaminya nikah lagi dihukum 1 tahun. Ayo. Kalau semua negara sudah seperti ini, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Jadi 2 itu diantaranya, orang sedekah tidak ada yang mau menerima, laki-laki, 1 laki-laki, ya, diiringi oleh 40 wanita, 1 dibanding 40. Indonesia sekarang sudah 1 dibanding berapa? 1 dibanding 4. Perhitungannya dalam sensus begitu, 1 dibanding 4. Jadi banyak wanita yang belum kebagian laki-laki. Makanya jangan heran kalau udah laki-laki nikah lagi gitu. Solidaritas sama perempuan, sesama perempuan, Bu. Iya. Suaminya nikah lagi, alhamdulillah. Surga pahalanya, Bu. Ada di surga nanti orang itu ngantri panjang sekali, panjang antriannya. Tiba-tiba ada seorang ibu cantik, dia nyalip semuanya, dilewat gak pakai ngantri. Teplek, 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 teplek. Siapa itu ibu? Bu Haji. Iya. Kok Bu Haji duluan masuk surga? Amalan apa yang dilakukan? Karena saya mengikhlaskan suami saya nikah lagi.
silakan kalau kira-kira kepingin masuk surga lebih duluan, nggak pakai ngantri, izinkan suaminya nikah lagi. Masya Allah. Kata ibu-ibu, Ustaz, saya mau pokoknya masuk surga, tapi bukan yang itu caranya. Dengan cara yang lain. Begitu maunya ya Bu ya. Egois juga kalau begitu, nggak boleh istri suaminya nikah lagi. Lah buktinya kalau satu laki-laki satu istri kurang itu laki-lakinya. Pak Edi gimana Pak Edi? Setuju. Baik. Kemarin 4 hari saya mengunjungi 1 abad, peringatan 1 abad NU Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Surabaya. Dari sini pagi jam 6 sampai di sana jam 12. Acaranya besok padahal nggak bisa masuk, sudah bisnya padat dengan manusia. Dari sekian banyak manusia, kebanyakan perempuan. Ya Allah, banyak sekali gitu. Ibu-ibu banyak banget, padat sekali. Sudah nggak bisa masuk ke GOR Gelora Sidoarjo, nggak bisa masuk. Kita hanya di luar. Parkirnya aja dari Gelora 3 kilo jaraknya. Dari tempat parkiran bis ke tempat keramaian naik Gojek. Murah, 10.000. Di sana murah sekali, gaji 10.000, padahal 3 kilo itu 10.000. Ada juga yang mereka sukarela, nggak mau dibayar. Masya Allah. Pak, ayo naik Pak, naik Pak. Ini Pak duitnya, enggak udah, saya sedang ibadah. Ini adalah 1 abad, 100 tahun NU. Belum tentu saya ketemu dengan 100 tahun lagi yang akan datang. Abad kedua belum ketemu, maka apa? Saya sedekah, silakan. Bawain orang ke sana, nggak mau dibayar. Masya Allah. Yang namanya makanan, cangtung-cangtung, banyak sekali orang bersedekah. Nasi bungkus banyak. Minuman, jeruk, apa semuanya, Masya Allah. Begitu banyak sekali, berjuta-juta manusia turun di Sidoarjo. Kebanyakan perempuan itu, sudah banyak banget. Masya Allah. Nah, dari situ pulangnya mampir ke Gunung Bromo. Sadis sekali itu Bromo itu, ya Allah, terjal dan medannya itu sangat sulit sekali. Sudah sampai di pertengahan di hotel, tidur di situ, jam 3 dibangunin, setengah 3 dibangunin, nyampe maghrib situ, tidur jam 9, setengah 3 dibangunin, jam 3 berangkat ke puncaknya itu, yang ada kawah itu, melihat matahari. Jadi sekalian tadabbur alam, melihat kebesaran dan kekuasaan Allah yang begitu indah sekali. Kabut nggak kelihatan, hujan dingin, subhanallah, hujan dingin, anginnya kenceng, masya Allah. Nggak bisa pakai mobil-mobil biasa begini, pakai hardtop, khusus mobil-mobil gunung. Kita sewa 10 hardtop, per mobilnya 5 orang, 50 orang itu semuanya. Masya Allah, matahari terbit, hanya bayang-bayang. Karena apa? Kabut begitu banyak sekali dan hujan gerimis. Subhanallah, Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Ya Allah, ya Rabbi, ada daerah yang seperti itu. Baru pulangnya mampir ziarah Wali Songo. Jadi lumayan juga sampai 4 hari.
1 abad itu dihitung dari tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah, kalau tahun Masehi belum ada 1 abad, kurang kira-kira 3 tahun. Tapi karena dihitung dari tahun Hijriah, maka sudah pas 100 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama 1926, sekarang sudah tahun 2023. Tetapi itu dihitung tahun Hijriah. Pada hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah Nabi bersabda, ishtara rajulun min rajulin aqaran wa wajada alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahabun. Kata Abi Hurairah, Nabi pernah bersabda, ada seorang laki-laki membeli tanah, sebidang tanah kepada seseorang. Ternyata dalam tanah tersebut terdapat emasnya banyak. Kemudian saking jujurnya si pembeli, faqala lahu alladzi istara al-aqara, orang yang beli ini jujur, wahai bapak yang menjual sebidang tanah, saya kan beli tanahnya, ini saya menemukan emas banyak sekali. Khudh dhahabaka innamastaraita minkal ardo, ambillah. Bapak yang menjual, ambil emasnya, itu milik Anda karena saya hanya membeli tanah. Ada orang jujur amat, Pak, beli tanah, di dalamnya ada emasnya, suruh diambil oleh yang jual. Ada nggak kira-kira zaman sekarang kayak begitu? Beli rumah, umpamanya di dalam rumah ternyata ada benda berharga. Bodoh amat, emang gue pikirin itu kan penting ada di sini, ya udah milik gue. Nah ini satu saat nanti akan terjadi begitu, ada orang beli sebidang tanah, ternyata terdapat emas yang banyak, ambil silakan. Oh, walam asdari dhahab, saya nggak beli emas. Wa qala alladzi lahu ardu, sementara yang menjual, innama bi'tukal ardu wa ma fiha, dia menjawab, saya menjual tanah berikut isinya yang di dalamnya. Allahu Akbar. Saya menjual tanah berikut apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau memang ada emas, ambil saja, silakan. Ada seperti ini juga, 2 orang baik-baik ini. Fatahakama ila rajulin, maka dia datang ke seseorang yang ahli hukum. Faqala alladzi tahakama ilaihi al-kamula waladun. Hakim lah, seorang hakim. Pak Hakim, ini saya beli tanah. Saya kan hanya beli tanahnya, ternyata ada emasnya. Saya kembalikan atau saya suruh ambil itu orang yang punya tanah, dia nggak mau. Dia bilang jualnya tanah dan isinya. Gimana nih kalau begini? Qala ahadukuma li gulamun, kata seorang hakim, apakah Anda memiliki seorang anak? Anak laki-laki? Wa qala al-akhar li jariyah. Ya, saya memiliki seorang anak. Terus kamu yang membeli punya anak laki-laki, yang punya tanah, saya punya anak perempuan. Gitu. Kata si hakim, angkihal ulama al-jariyata,
kalau begitu nikahkan saja anakmu dengan anaknya dia. Wa anfaqu ala anfusihima minhu fatasarrafa, maka emasnya ambil oleh anak-anaknya. Masya Allah. Jadi akhirnya besanan itu, orang yang beli tanah dengan orang yang menjual tanah, gara-gara di dalamnya itu ada emasnya. Yang beli tanah punya anak laki-laki, yang punya tanah, yang jual punya anak perempuan. Kata hakim, udah dinikahin aja sekalian, karena susah. Yang beli nggak mau ngambil emasnya, yang jual juga nggak mau, sudah kaya. Akhirnya anaknya dinikahkan supaya emasnya bisa dimanfaatkan. Masya Allah. Ada hikayah yang seperti ini, luar biasa. Orang jual tanah kok seperti itu sampai, Masya Allah. Hadis muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang dikenal dengan hadisnya adalah sahih. Hadis-hadis yang keluar atau dari Bukhari dan Muslim itu adalah sahih. Bukan berarti yang lain tidak sahih, yang lain juga banyak yang sahih. Ada 6 rawi hadis ya, yang dianggap sahih. Mayoritas hadisnya adalah sahih. Berikutnya wa anhu radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau wa anhu atafnya kepada an Abi Hurairah. Wawunya huruf ataf berarti dan mengikuti hadis yang di depannya, yaitu radhiyallahu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sami'a Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah SAW qala bersabda, kanat imra'atani ma'amuha ibnahuma ja'ad di'bu fadhahaba bibni ikhdahuma faqalat li sahibatiha innama dhahaba bibnika wa qalat al-ukhra innama dhahaba bibnika wa tahakama ila Dawud sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita lagi, ada dua orang wanita masing-masing punya anak bayi. Bayi, Bu, masih kecil. Namanya bayi, masing-masing kumpul dua wanita punya anak kecil masih bayi, ditaruh di bawah. Tiba-tiba ada seekor serigala datang ke situ, langsung mengambil anaknya. Serigala mengambil anak, mau diapain kira-kira gitu? Diambil. Wah, pikirannya kan berarti udah mati nih anak nih, dimakan serigala. Dibawa pergi. Salah satu di antara wanita itu bilang, itu anak kamu tuh yang dibawa serigala. Ya, anak kamu tuh yang dibawa serigala. Kemudian yang satunya, anak kamu yang dibawa serigala. Anak saya yang ini, yang selamat. Anak kamu yang dibawa serigala. Wah, cekcok kan? Datang kepada hakim. Hakimnya di sini adalah Nabi Daud alaihissalam. Minta keadilan. Ini bagaimana nih Nabi Daud nih? Kita masing-masing punya anak, lagi ditaruh dua-duanya. Tiba-tiba datang serigala mengambil anak itu. Sebenarnya itu anak siapa yang dibawa ini? Ini ngaku semuanya yang selamat adalah anak saya. Anak kamulah yang dibawa serigala. Wah, Nabi Daud bingung juga itu. Fa'akhbartahu faqalu tuni bisikini. Ya. Faqadu bil kubra fakharajta ala Sulaiman ibni Daud. Akhirnya oleh Nabi Daud dibawa ke bapaknya,
Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud itu putra daripada Nabi Sulaiman. Kayaknya enak kalau minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Darno udah habis minumnya itu. Nabi Daud dikenal dengan suaranya indah, suaranya bagus. Kalau Nabi Daud sedang bersuara, bahasa kita sedang menyanyi, jangankan perempuan nggak tertarik, daun jatuh yang lagi kena angin berhenti. Masya Allah, saking indahnya suaranya Nabi Daud. Nabi Sulaiman kan bukannya sekedar nabi, tapi dia raja, kaya raya, apa aja punya. Dia bisa berbicara dengan binatang, bisa menyuruh burung untuk bawa surat. Seorang Ratu Balkis di negeri Yaman, daerah subur karena ada 2 gunung di bendung, dibikin pengairan irigasi oleh Ratu Balkis, maka daerahnya subur. Itu daerah Yaman. Tapi dia non muslim. Burung hudhud yang sedang jalan-jalan keliling-keliling melihat di sana ada Ratu Balkis, belum punya suami, kaya raya, berkuasa. Bilang sama Nabi Sulaiman, singkat cerita Nabi Sulaiman bikin surat. Suratnya di dalam Al-Quran itu ada tulisannya. Ya, maksudnya pembukaannya itu. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Itu kalau santri itu ditulis buat nyuratin perempuan itu, jadi mahabbah. Intinya surat itu, wahai ya, Ratu Balkis yang cantik jelita, saya adalah Raja Sulaiman, tinggal di sini ini. Bagaimana kalau Anda ngikutin agama saya, Islam? Saya harap Anda bisa memahami ajakan saya. Sedang duduk di taman kebutren, dijatuhkan suratnya di pangkuannya Ratu Balkis, dibaca ajakan masuk Islam. Orang yang belum tahu apa itu Islam kaget dia. Wih, penghinaan nih, kurang ajar nih. Nggak tahu kalau saya adalah ratu yang kaya raya, cantik jelita, kaya raya. Berani-beraninya dia ngajak saya untuk masuk Islam. Akhirnya di akhir daripada surat itu, jika Anda mau tidak mau masuk Islam, saya berharap Anda bisa datang ke tempat saya, penegeri lain. Masya Allah. Disiapkan bala tentaranya, pasukan-pasukannya, kuda yang paling bagus. Satu saat, ya, dia datang ke kerajaan Sulaiman. Tahu seperti itu, ini Sulaiman menyuruh jin Ifrit. Nah itu, ada cerita jin Ifrit, rajanya jin, itu jin Ifrit disuruh oleh Nabi Sulaiman, kalau nanti pasukannya Balkis itu sudah menuju ke sini, ambil tuh kursi kesayangannya Balkis yang bisa buat duduk setiap hari menjadi kursi kesayangan, ambil bawa ke sini. Nah, itu. Begitu sudah siap, berikut bala tentaranya dengan menggunakan kuda yang paling cepat larinya. Jin Ifrit ambil tuh kursi gading dampar kencono dalam bahasa dalang ya. Kursi keindah bagus sekali milik Ratu Balkis dibawa oleh Jin Ifrit. Lebih cepat dibandingkan dengan perjalanan mereka yang pakai kuda. Cepat sekali sudah nyampe di kerajaan Sulaiman, dipasanglah itu kursi untuk menyambut kedatangan ratunya. Di depannya itu adalah dibikin
Jalanannya pakai kaca, bawahnya air mengalir. Jadi kayak sungai begitu, air mengalir jernih sekali, atasnya kaca. Atasnya kaca. Begitu sampai di sana dengan waktu yang singkat, masuk pintu gerbang. Ratu Balqis sudah mulai heran, kagum. Wih, pintu gerbangnya bagus sekali ini, besar sekali kerajaannya ini. Sudah mulai heran-heran dia. Begitu masuk, sudah dekat dengan tempat di mana balai pertemuan, harus nyebrang air yang mengalir itu, tapi itu kaca. Dia tidak sadar kalau itu adalah kaca. Dikawal oleh Sulaiman, silakan jalan. Raja Sulaiman di seberang sana, ini nyambutnya di seberangnya. Mau nyebrang dia sungai, ya namanya perempuan, dising-singkan kainnya. Kelihatannya nih air agak gede juga di dalam nih. Jadi cincingnya itu ya agak tinggi gitu. Kelihatan betisnya, subhanallah. Itu. Begitu diinjek kaca, ketipu dia. Ya Allah, kirain air dalam katanya. Ini kaca, di bawahnya itu air jernih sekali. Ya sudah nggak nginjak air, nginjak kaca aja jalan. Tetapi sudah terlanjur sing-singkan kainnya ke atas, kelihatan betisnya. Oh, Nabi Sulaiman, oh begitu dia. Nah, dah satu KO ketipu. Begitu sampai lewat kali, seolah-olah kali itu, kali kaca itu, dia terkagum, loh, kok kursi saya sudah ada di sini? Saya padahal pakai cepat sekali. Ibarat sekarang itu pakai jet gitu, ya. Pesawatnya jet cepat. Kenapa? Kursi saya, kursi kesayangan sudah di sini duluan dia. Ya jelas yang bawa jin. Jin ifrit. Cepat dipaham-pahamin, apa ini kursi kembar, apa bagaimana kok bisa di sini? Ada cacatnya sedikit, bener juga ini kursi saya ini. Udah nggak pangling lagi, ini pasti kursi saya. Mulai di situ down dia. Waduh, kalau begitu kalah saya ini. Pada akhirnya apa? Masuk Islam, nikah dengan Raja Sulaiman. Tetapi masing-masing punya kerajaan, nggak kecerita punya keturunan atau tidaknya, nggak kecerita punya keturunan atau tidaknya, karena itu sebagai ratu di negeri Yaman sana, Raja Sulaiman di lain negeri lain. Nah ini sebuah cerita yang apa namanya menundukkan seseorang untuk masuk Islam, memang harus memiliki kelebihan. Baik kelebihan harta, kelebihan ilmu, dan lain sebagainya. Kalau nggak kelebihan harta, ilmunya harus lebih tinggi untuk orang lain tunduk masuk Islam. Ratu Balqis masuk Islam. Raja Sulaiman kekayaannya yang begitu melimpah, kalau dipuji dia nggak bangga. Apa yang keluar dari Raja Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Itu jawabannya. Ini perlu dijadikan satu pelajaran buat kita. Kalau kita dipuji sama orang tentang apa yang kita miliki, wih, cakep banget ini rumah ini. Jangan, oh iya, emang saya orang kaya, apa aja punya, orang kaya. Ini namanya sombong. Raja Sulaiman nggak sombong. Apa aja punya, apa aja bisa, dipuji. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Allah. Itu Pak. Jawabannya hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Tuhanku. Karunia Allah.
Jadi nggak sombong dengan kekayaan, hadza min fadli rabbi. Nggak sombong dengan kepintarannya, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Tuh. Cerita yang pertama dari hadis ini adalah Nabi Daud menyerahkan kepada Nabi Sulaiman dua wanita yang berebut anak tadi. Lalu apa kata Nabi Sulaiman? Ambilkan pisau. Dia ambil pisau. Ibu-ibu tahu pisaunya ini buat apa? Mau saya potong anak yang masih ada ini jadi dua. Separuh nanti buat ibu yang tua, separuh buat ibu yang muda. Waduh, bagaimana bisa begitu ini? Akhirnya apa? Ada satu ibu muda nyeletuk. Jangan, wahai raja, wahai Nabi Sulaiman, jangan dipotong anak ini. Dan kenapa emang? Sebenarnya yang dibawa oleh serigala itu adalah anak saya. Ini anaknya yang ibu yang tua. Tuh. Jadi sebuah keadilan kadang-kadang perlu ketegasan yang seperti itu. Sebagai seorang ibu, kalau ada anak dibelah, ya mati jadi dua. Maksudnya mau dipotong tengah-tengahnya, bagian kepala buat yang satu, yang bagian kaki buat yang ini. Enggak tega. Sudahlah, kalau begitu saya mengakui bahwa sebenarnya yang dibawa serigala adalah anak saya, yang ini adalah anaknya ibu yang tua. Tetapi serigalanya itu bukan dimakan serigala, didatangkan lagi. Masih kondisi hidup utuh. Hanya di sini apa? Sebuah keadilan yang sangat bijaksana, tetapi serem. Mau dibelah itu anak, dipotong jadi dua. Akhirnya kejujuran hati nuraninya keluar berkata, jangan, kasihan nanti. Jangan dibunuh anak ini. Ini anaknya ibu tua. Sebenarnya yang dibawa serigala adalah anak saya. Ini dari ibu yang lebih muda. Bukan istri tua, istri muda, bukan. Ibu yang lebih muda dibandingkan ibu yang tua. Baik, hadis keempat. Wa an Mirdasil Aslami radhiyallahu anhu. Namanya cakep, Mirdasil Aslam. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhabus salihun al-awwalu fal awwala wa yabqa khusalahu ka khusalatus sa'iri awit tamri la yubalihimullahu balatan. Rawahu Bukhari. Kata Nabi, orang-orang yang soleh akan pergi meninggalkan dunia satu persatu. Orang-orang soleh pada pergi meninggalkan dunia satu persatu, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang seperti ampas gandum atau ampas kurma, di mana Allah tidak akan menghiraukan mereka sedikit pun. Itu satu saat kalau para orang-orang pinter, orang alim, para ulamanya pada meninggal, tanda-tanda kiamat, orang yang sisa-sisa tidak diperhatikan. Jadi beberapa cerita-cerita ini hadisnya satu hadis satu cerita. Wa anin fa'atani rafi'in, namanya Fa'ah bin Rafi' Az-Zuraiki radhiyallahu anhu qala ja'a Jibril ila Nabi sallallahu ma ta'udduna ahla badrin fikum qala min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha qala wa kadzalika min syahida badran minal malaikah. Rawahu Muslim. Ceritanya
yaitu Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menanyakan bagaimana pandanganmu tentang orang-orang yang mengikuti perang Badar di antara kamu sekalian. Beliau menjawab, mereka termasuk umat Islam yang paling utama. Kemudian Jibril berkata, demikian juga para malaikat yang mengikuti perang Badar. Perang Badar itu perang antara umat Islam dan orang kafir. Jumlahnya tidak sebanding. Orang Badar 313 orang Islam. Kemudian orang kafir itu 1000 lengkap dengan senjatanya. Bayangin, bambu runcing itu orang Islam. Sana yang 1000 itu sudah pakai rudal, sudah tembakan. Ternyata di lembah Badar antara Mekah Madinah, kemarin Pak Gaus nggak lewatin karena kita sudah lewat jalan tol. Jadi Badar itu adalah antara Mekah dan Madinah jalur lama, lewat jalur lama. Sekarang jarang yang lewat situ. Jamaah haji dan umroh nggak lewat situ. Ada sebuah lembah, dua cerita. Ada katanya dia milik seseorang yang bernama Pak Badar. Ada lagi yang meriwayatkan memang lembah tersebut namanya lembah Badar. Jadi terjadi peperangan di situ, perang Badar. Perang Badar itu aneh tapi nyata. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kafilah-kafilah, perkumpulan-perkumpulan yang sedikit tetapi bisa mengalahkan kelompok yang banyak, karena sedikit ini adalah terorganisir dengan baik. Sedikit orangnya, tapi dia itu masif, dia itu disiplin, dia itu sangat pintar, bisa mengalahkan kelompok yang banyak yang tidak terorganisir dengan baik. Al-Quran begitu mengatakan. Tadinya banyak itu orang Islam yang mau ikut perang, banyak 700. Ternyata ada seseorang yang membujuk, merayu untuk berbelok. Munafik namanya orang itu, hatinya sangat jahat, kelihatannya ngikutin ajaran Muhammad Islam, ternyata dalam perjalanan perang dia membujuk orang-orang untuk berkhianat. Ngapain kamu bela Muhammad? Nggak ada duitnya. Dia tuh nggak punya duit, ngapain dibelain? Pilih aja kita ke sana yang ada banyak harta, ada duit. Belain. Lu timbang 100.000 serangan fajar udah luntur. Ngapain ngebelain dia nggak ada duit? Nah, ini penting ini. Di perang Badar ada orang-orang munafik yang begitu. Ngajak untuk berbelok ke orang kafir. Ngapain belain Muhammad? Gak dapat apa-apa ente. Apa yang Anda dapatkan? Tapi kalau ikut ini, Anda akan dapatkan harta. Cuma 100.000. Sakitnya 5 tahun itu ruginya. Hati-hati nanti dalam pilkada. Saya nggak kampanye, cuma ini cerita seperti itu. Akhirnya apa? Tinggal 313 orang Islam. Di sini letaknya. Kita berdoa, ngikutin Rasulullah, angkat tangan. Sejarahnya di sini. Rasulullah itu tahu kalau umat Islam tinggal sedikit, hanya 313. Naik ke atas bukit berdoa. Ini contohnya. Doanya Rasulullah, tangannya sampai seperti ini, diceritakan ketiaknya sampai kelihatan keteknya, pada turun itu ininya.
Saking tingginya tangan angkat, ya Allah ya Rabb, menangkan ya Allah peperangan ini. Jika umat Islam kalah ya Allah, niscaya setelah peperangan ini tidak ada orang yang menyembah Engkau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Abu Bakar, Umar bergetar. Sudah ya Rasul, sudah ya Rasul. Ini doa sampai pamungkas itu. Doa sampai apa namanya? Sangat dahsyat sekali. Di Indonesia ditiru doanya Nabi yang kayak begitu oleh seorang wanita artis. Di zamannya Ahok itu mau calonin, akhirnya Anies yang jadi jadi gubernur. Ya Allah ya Rabb, kalau peperangan ini tidak Engkau menangkan ya Allah, niscaya setelah peperangan tidak ada orang yang menyembah Engkau. Ini kan mentok sekali doa sampai begitu. Rasulullah doa begitu. Mohon ya Allah agar peperangan ini menang. Turunkan malaikat, sejumlah pasukan orang-orang kafir. Kalau orang kafir 1000, maka malaikat 1000 malaikat itu turun. Jatahnya satu malaikat satu orang. Maka ketika dalam pertempuran orang Islam belum membunuh, sudah geletak orang kafir. Karena malaikat yang nyerang, malaikat yang membunuh. Mendapatkan kemenangan itu perang Badar. Orang kafir kalah. Salawat Badar, salawat untuk maju perang, membakar semangat, memberikan motivasi kepada pasukan-pasukan Islam. Bunyinya apa? Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu salawat Badar untuk membakar semangat pasukan. Kalau zaman sekarang ya marsnya itu diiringi dengan drum band. Pada sekarang dung dung dang dung dang dung dang dung dan sebagainya supaya semangat. Jangankan maju perang, bola aja ada kayak gitunya bikin semangat. Bikin semangat. Ada yang mendukung, bikin semangat. Setelah itu perang Badar mendapatkan kemenangan yang gemilang. Pulang dari perang Badar, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, para sahabat, dengarkan baik-baik. Kita ini capek, kita ini lelah, kita ini banyak yang meninggal dalam peperangan. Tapi ini bukan perang yang besar, kita baru saja perang dari peperangan yang kecil. Halo, 313 musuhnya 1000. Begitu dahsyatnya, Rasulullah mengatakan perang itu perang kecil. Kaget para sahabat. Ya Rasul, yang benar aja, ini perang luar biasa dahsyatnya. Kenapa ini perang kecil dikatakan? Apa ada perang yang lebih besar? Ada. Apa? Perang hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu
itu adalah lebih besar. Selama kita masih hidup akan perang terus dengan nafsu kita. Ia tidak terus perang dengan hawa nafsu. Jadi ternyata perang Badar dianggap kecil dibandingkan dengan perang hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu kita ini dilatih untuk supaya nafsu kita tunduk, nafsu kita baik dengan cara berpuasa. Beberapa bulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat. Ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang melaksanakan umroh di bulan puasa, maka pahalanya sama dengan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Masya Allah. Ada yang minat? Kita akan ada grup tanggal 20 Maret. Itu 3 hari sebelum puasa berangkat umroh. Yang minat mendaftar silakan, mumpung belum terlambat. Ntar giliran sudah berangkat, kok saya nggak dikasih tahu? Makanya saya kasih tahu. Jadi beberapa kali ada orang yang merasa ketinggalan, nggak dikasih tahu. Ini berarti kalau saya terlalu sering-sering begini dikirain promosi. Enggak, cuma ngasih tahu aja. Jangan sampai ada orang yang nyesel. Tetangga-tetangga kita nih ada yang berangkat nanti insya Allah tanggal 20 Maret 4 hari dapat puasa di sana. Umrohnya itu sama dengan ibadah haji bersama Rasulullah. Saya berkali-kali haji aja belum pernah bersama Rasul. Ini pahalanya sama dengan Rasul, haji bareng-bareng dengan Rasul. Masya Allah. Makanya padat sekali di bulan puasa, hotelnya naik, kemudian padat kayak orang haji karena pahalanya lebih besar. Orang ibadah kalau punya ilmunya itu akan dapat pahala lebih besar. Cari duit kalau tahu ilmunya pahalanya lebih gede. Maksud saya dapat duitnya lebih banyak. Sama-sama tanda tangan saya nggak laku. Tapi begitu tanda tangan Pak Lurah, 2 juta, Pak Camat 5 juta, giliran Bupati ratusan juta nilai tanda tangannya. Karena apa? Karena ilmu memiliki kekuatan. Jadi orang-orang sekitar Mekah, Madinah, Uni Emirat, semuanya itu dia hajinya di bulan puasa. Tergiliran bulan haji, rumah-rumahnya, gedung-gedungnya, hotel-hotelnya disewakan. Dia malah nggak pergi haji. Ya sudah, pernah pergi haji, pernah. Untuk berikut-berikutnya begitu. Dia hajinya adalah umroh saja di bulan Ramadan. Karena pahalanya sama. Itu hadis sahih. Siapa yang umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 32 juta. Kasih harga yang murah. Yang minat silakan. Jadi tadi beberapa cerita, walhasil Bapak-bapak yang saya hormati, kita ambil hikmahnya dari cerita yang pertama, kedua, dan ketiganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Cukup? Keasikan karena ceritanya seru-seru semua gitu. Jadi apa yang mau ditanyain itu? Ditanyain kalau hadis yang pertama bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau satu laki-laki 40 wanita. Ya Allah ya Rabb. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini semangat sekali. Dan Bapak-bapak, sekedar informasi, besok hari Minggu pagi di sini ada pelatihan penyembelihan kurban, penyembelihan hewan. Namanya Juleha, singkatan dari jurus sembelih halal. Juleha, junya jurus, lenya sembelih, hanya halal. Jurus sembelih halal. Pesertanya dari berbagai macam penjuru, terutama Bekasi Utara, tapi
sapi juga ada yang dari Bogor, ada yang dari Depok, ada yang dari Tambun, banyak sekali. Mohon izin kepada ketua yayasan, masjid kita akan digunakan untuk pelatihan itu, dan juga kepada ketua DKM, mudah-mudahan perjalanan dalam latihan penyembelihan hewan yang diselenggarakan oleh DMI, Dewan Masjid Indonesia, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Yang mau ikut dengerin boleh, karena nyembelih itu bukan sekedar mati binatangnya. Secara syariat dipelajari, secara fikihnya dipelajari, goloknya macamnya apa, cara najamnya, ngasahnya diajarin semuanya. Cara merobohkan sapinya bagaimana, itu diajarkan. Termasuk insya Allah ada kambingnya. Jadi kalau pelatihan itu yang ada sapi beneran, kegedean modalnya. Ini kambing, insya Allah ada 4 ekor kambing. Disebeli nanti latihan. Yang sudah didaftarkan Pak siapa ya? Pak Daryono, mana Pak Daryono? Ada di luar. Iya, didaftarkan. Mas Ato, terus Wawan siapa? Iya. Yang tinggi ya. RT 4. Ya, Hemawan. Terus satu lagi siapa ya? Ujang. Ada Ujang nih. Ujang tukang ada? Nggak datang. Ya. Dari mulai jam 8, ya pembukaannya mungkin jam 8:30 atau apa, seremonialnya sampai jam 9:30 cuma setengah jam itu kalau salah ya, 9 sampai 9:30 pembukaan. Setelah itu teori terus praktek, kira-kira selesai sampai waktu asar. Bagi bapak-bapak yang mau melihat caranya boleh, mendengarkan boleh. Cuma kalau nggak bayar nggak dapat rompi sama pisau. Rompi sama pisaunya ya. Andai kan nggak dapat makan ya mohon maaf ya, karena pas-pasan aja begitu ya. Terima kasih, mohon doanya semoga lancar. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu